Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu penelitian survei. Sekarang kita akan membahas tentang penelitian eksperimen. Yang akan kita bahas di pertemuan hari ini yaitu pengertiannya, kemudian desain dan proses penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen itu sebenarnya apa? Dari katanya eksperimen. Eksperimen itu berarti treatment atau perlakuan. Maka penelitian eksperimen yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang diberikan perlakuan atau treatment terhadap variabel dependent atau hasilnya dalam kondisi yang terkendalikan. Di sini ada treatment atau perlakuan. Nah, metode penelitian eksperimen ini bisa digunakan untuk menguji, mengembangkan, dan menemukan teori, tindakan atau produk tertentu. Dan juga tingkat kesulitan eksperimen ini dapat dilihat dari jumlah variabel independennya, kemudian kebaruannya, inovasinya, dan juga originalitas treatmentnya. Dan hasil penelitiannya bisa dilihat apakah dari inovasinya, dari originalitas perlakuannya, tindakannya itu atau hasil penelitian ini sulit atau tidak. Ini tingkat kesulitannya bisa dilihat. Misalkan contohnya kita akan melakukan penelitian yang menguji satu atau dua perlakuan yang telah terbukti di tempat lain. Penelitian ini berarti bersifat membuktikan perlakuan yang telah terbukti di tempat yang dipilih peneliti. Jadi hanya beda setting penelitian. Artinya treatment atau perlakuannya sama. Di sana sudah teruji. Contohnya pengaruh presensi berbasis IT terhadap kedisiplinan pegawai di PTX misalnya. Di penelitian lain mungkin orang sudah menemukan bahwa adanya presensi berbasis IT itu memudahkan para pegawai untuk tidak buru-buru datang ke kantor atau ke perusahaannya. Nah, ini akan diteliti lagi di tempat lain, misalnya pengaruhnya presensi berbasis IT terhadap kedisiplinan pegawai. Contoh penelitian eksperimen yang lain, pengaruh warna bungkus dan harga barang terhadap nilai penjualan. Nah, segala yang regresi, kemudian korelasi, itu adalah eksperimen. Contoh yang lain lagi untuk penelitian tesis. Ini tentunya lebih luas dan mendalam, lebih baru dan lebih original dibandingkan skripsi. Harusnya minimal 2 perlakuan pada kelompok sampel yang sama dan penelitiannya bersifat inovasi. Contohnya, pengaruh variabel intensif dan jam masuk kerja, misal pagi, siang, atau malam, terhadap produktivitas kerja karyawan PTX atau PTY. Jadi ada 2 variabel di sini, intensif dan juga jam masuk kerja. Kalau disertasi, dia lebih luas dan mendalam, lebih baru, dan lebih original lagi dibanding tesis, tingkatannya lebih tinggi. Nah, di sini variabelnya lebih banyak. Pengaruh kompetensi kepala sekolah, manajemen informasi, pengembangan SDM, dan kemitraan sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi di sini X-nya berapa? 4. Kemudian variabel dependennya ada 2. Independennya ada 4, variabel dependennya ada 2. Nah, ini tingkatan penelitian di setiap jenjangnya. Skripsi itu yang paling dasar, kemudian tesis tentunya lebih luas lagi dibanding skripsi, disertasi lebih luas dan lebih mendalam lagi dibandingkan tesis. Desainnya seperti apa penelitian eksperimen? Ada pre-eksperimental, true eksperimental, faktorial eksperimental, dan kuasi. Yang pertama kita bahas yang pre-eksperimental terlebih dahulu. Dikatakan pre-eksperimental karena desain ini belum merupakan eksperimen yang sungguh-sungguh.
karena pre ya. Di sini desainnya ada 3. Yang pertama one shot case study, yang kedua one group pretest post test, yang ketiga intake group comparison. Yang pertama one shot case study. Di sini ada kelompok subjek penelitian, satu kelompok subjek penelitian. Kemudian diberikan treatment atau perlakuan, atau misalkan treatmentnya terhadap variabel independennya. Kelompok subjek penelitian tadi adalah responden, diberikan perlakuan, hasilnya adalah variabel dependennya. Nah, di sini kelompok subjek penelitiannya diberikan perlakuan, kemudian diobservasi hasilnya. Ini one shot case study yang paling sederhana. Contohnya pengaruh alat kerja baru terhadap produktivitas kerja perusahaan. Di sini subjek penelitiannya adalah alatnya ya, alat kerja itu di mana sekaligus variabel di sini adalah alat kerja baru. Kemudian dependennya adalah produktivitas kerja. Kelompok subjek penelitiannya di sini yang menggunakan alat bisa pegawai perusahaan atau karyawan perusahaan. Karena alat tersebut diukur apakah dia produktif, efisien, efektif atau tidak, itu karena alatnya digunakan. Nah, yang menggunakan adalah para pegawainya atau para karyawannya. Di sini subjek penelitiannya adalah karyawan, kemudian variabelnya adalah alat kerja baru, di mana di situ ada treatment atau perlakuan. Observasinya, dependennya adalah produktivitas kerja. Desain yang kedua dari pre-eksperimental adalah one group pretest post test. Jadi ketika ada penelitian pretest dan post test, ini juga termasuk penelitian eksperimen. Misalkan di sini ada kelompok subjek penelitian, responden tadi. Kemudian dinilai kinerjanya sebelum ada treatment, kemudian diberi treatment, misalkan pelatihan, workshop ya, atau seminar, kemudian dinilai lagi setelahnya. Jadi ada pretest dan juga post test. Di sini variabel independennya adalah treatmentnya tadi, sedangkan post test adalah variabel dependennya. Kelompok subjek penelitiannya diobservasi kinerjanya sebelum dan setelah adanya treatment, kemudian besar pengaruh perlakuannya diperoleh dari selisih hasil kinerja sebelum dan setelah perlakuan. Pengaruhnya sebesar apa? Adanya treatment tersebut itu adalah Q2 dikurangi Q1 dari hasil kinerja sebelum dan juga setelah perlakuan. Desain yang ketiga yaitu intake group comparison. Dari kelompok subjek penelitian kita bagi 2 atau mungkin ada 2 kelompok. Bagian yang pertama diberikan perlakuan, hasilnya seperti apa. Bagian yang kedua tanpa perlakuan, hasilnya seperti apa. Ketika diberi studi kasus misalnya ya, atau ketika diobservasi misalkan. Antara yang diberi perlakuan dengan yang tidak ada perlakuan dibandingkan. Ini adalah penelitian eksperimen intake group comparison. Jadi membandingkan satu kelompok dengan yang lainnya. Nah, besar pengaruh perlakuannya di sini diperoleh dari selisih hasil observasi yang ada perlakuan dengan tanpa perlakuan. Jadi antara variabel dependennya. Q1 dikurangi Q2 atau sebaliknya boleh. Kemudian desain eksperimen yang kedua, ada true eksperimental. Dikatakan true eksperimental karena desain ini merupakan eksperimen yang sungguh-sungguh. Kalau tadi pre-eksperimental belum sungguh-sungguh, kalau ini sungguh-sungguh. Hal ini karena peneliti dapat mengontrol semua variabel luar. Peneliti dapat mengontrol semua variabel luar
yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependent. Kalau pre-eksperimental tadi hanya variabel-variabel yang diikutkan dalam penelitian saja. Kalau ini semua faktor eksternalnya, variabel luar juga dikontrol oleh peneliti. Ciri utamanya adalah ada kelompok kontrol dan kelompok sampel. Ini true eksperimental. Yang pertama adalah post-test only control group design. Ada kelompok subjek penelitian, kemudian dipilih berdasarkan random sampling misalkan ya, dibagi menjadi kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Yang kelompok eksperimen ini treatment, ada perlakuan, yang kelompok kontrol ini tanpa perlakuan. Kemudian hasilnya diobservasi. Nah, ini mirip yang tadi intake comparison. Tetapi bedanya di sini adalah kelompoknya ada kelompok kontrol. Kalau tadi dari subjek penelitiannya dibagi dua, kalau ini adalah beda kelompok. Yang satu kelompok eksperimen, yang kedua adalah kelompok kontrol. Nah, besar pengaruhnya di sini diperoleh dari selisih hasil observasi antara yang ada perlakuan dan juga yang tanpa perlakuan. Desain yang berikutnya adalah pre-test, post-test, control group design. Dari kelompok subjek penelitian, seperti tadi ada kelompok eksperimen dan kontrol, kemudian diambil pre-testnya, nilai kinerja awal, kemudian yang eksperimen ada perlakuan karena namanya adalah eksperimen, kemudian yang kontrol tanpa perlakuan, dibandingkan kemudian dengan hasilnya, seperti apa yang dengan perlakuan dan yang tidak dengan perlakuan. Di sini besar pengaruhnya berarti Q3 dikurangi Q1, di mana Q3 adalah post-testnya kelompok eksperimen ya, Q3 Q1 itu kelompok eksperimen, Q4 dan Q2 kelompok kontrol. Jadi selisih post-test dan pre-test kelompok eksperimen dikurangi dengan selisihnya post-test dan pre-test kelompok kontrol. Desain eksperimen yang ketiga adalah faktor eksperimental. Desain faktorial eksperimental ini merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil perlakuan. Variabel moderatornya misalkan gender atau jenis kelamin. Contohnya, pengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan pelayanan konsumen di toko X. Di sini penelitian dilakukan dengan memilih 4 kelompok secara random. Variabel moderatornya adalah gender. Prosedur kerja baru terhadap kepuasan pelayanan konsumen X. Kita bandingkan antara yang laki-laki dan perempuan itu, apakah dia bisa memperkuat atau memperlemah pengaruhnya antara prosedur kerja baru dengan kepuasan pelayanan konsumen. Karena memang beda kan ya, antara laki-laki dan perempuan itu untuk menjalankan suatu prosedur kerja baru, dia sistematis ataukah tidak, kemudian juga bisa berakibat kepada kepuasan pelayanan konsumennya. Konsumen merasa puas atau tidak atau bagaimana. Nah, ini di sini sudah muncul variabel moderator. Jadi modifikasi dari desain true eksperimental, atau juga variabel intervening, itu juga bisa. Kemudian saya berikan contoh. Misalkan di sini dari kelompok subjek penelitian diambil secara random, kita bagi menjadi kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Di sini kelompok eksperimennya ada 2, yaitu yang moderatornya laki-laki dan variabel moderatornya perempuan. Tadi kelompok eksperimen kemudian diberi pretest, diberi perlakuan,
diobservasi dengan variabel moderator laki-laki dan juga dengan variabel moderator perempuan. Kemudian yang kedua, kelompok kontrol tanpa perlakuan ya, dengan variabel moderator laki-laki dan juga perempuan. Nah, ini desainnya seperti ini untuk faktorial eksperimental. Kemudian dibandingkan dengan hasil pengaruhnya, yaitu post test dikurangi pretest ya. Kemudian dibandingkan dengan yang biru dengan biru, laki-laki dengan laki-laki, kemudian yang perempuan juga dengan perempuan. Ini kelompok kontrol. Nah, selanjutnya dikurangi lagi berarti. Jadi Q5 dikurangi Q1, kemudian dikurangi Q7 dikurangi Q3, kemudian dikurangi Q6 dikurangi Q2, dikurangi lagi Q5 dikurangi Q8 dikurangi Q4. Nah, ini saya tuliskan di sini Q5 dikurangi 1 untuk yang kelompok laki-laki, kemudian kelompok perempuan dibuat sendiri. Kemudian bila terdapat perbedaan pengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan konsumen antara kelompok laki-laki dan perempuan, maka penyebabnya adalah bukan karena perlakuan, tetapi karena adanya variabel moderator dalam penelitian. Hal ini terjadi karena umumnya kelompok wanita itu lebih ramah dalam memberikan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Meskipun tempat kerja dan kenyamanan kerja kelompok laki-laki dan perempuan itu sama ya. Nah, selanjutnya desain time series. Sebelum diberi perlakuan, kelompok subjek ini diberikan beberapa kali pretest. Jika dari hasil pretest nilainya berbeda, maka dikatakan kelompok yang akan diteliti disebut keadaannya labil atau tidak menentu, tidak konsisten. Kemudian setelah kestabilannya itu nilainya didapatkan, maka kelompok yang diteliti bisa diberikan perlakuan. Misalkan di sini pretestnya 3 kali, dari suatu kelompok diberikan pretest 3 kali, kemudian diberikan treatment atau perlakuan, diambil lagi post test juga 3 kali. Ini disebut design time series karena di sini dilakukan berulang kali. Jadi pretestnya ada beberapa kali, post testnya pun juga beberapa kali. Penelitian yang baik itu nilai Q1-nya sama dengan Q2 sama dengan Q3. Karena sama-sama pretest ya, belum diberi treatment atau perlakuan. Kemudian post testnya pun sama. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Besarnya pengaruh perlakuan itu adalah Q4 ditambah Q5 ditambah Q6 dikurangi hasil pretestnya Q1 tambah Q2 dan juga ditambah Q3. Gambaran seriesnya seperti ini. Yang pertama ini adalah penelitian yang baik karena nilai kelompok yang sebelum dan setelah perlakuan itu stabil. Ini gambaran yang garis warna hitam. Series yang pertama yang warna hitam ini antara Q1, Q2 dan Q3 itu sama, kemudian naik setelah post test. Ini penelitian yang baik. Kemudian penelitian yang kedua itu adalah series yang kedua, dimulai dari langkah yang baik karena nilai kelompok sebelum perlakuan itu stabil, tapi peningkatannya hanya terjadi setelah perlakuan. Kemudian nilainya kembali stabil ke kondisi awal. Itu penelitiannya kurang baik. Kemudian kalau gambaran series yang ketiga juga kurang baik karena perlakuan yang diberikan tidak terlalu bisa menggambarkan proses yang baik. Jadi adanya peningkatan nilai itu lebih terlihat karena ada pengaruh luar, bukan dari treatment yang diberikan. Di sini kan pretest pertama, pretest kedua, pretest ketiga pun sudah naik. Nah, jadi mungkin ada faktor luar. Selanjutnya series yang keempat
ini malah naik turun. Dari pretest saja sudah naik, kemudian turun lagi. Diberikan perlakuan naik lagi, turun lagi, kemudian naik lagi. Nah, ini hasil observasinya tidak stabil. Perbedaan antara proses penelitian, survei, dan eksperimen, kalau kemarin itu tanpa desain penelitian ya, hanya seperti ini ya bagannya, dari rumusan masalah, landasan teori, dan juga hipotesis. Kemudian diambil populasi sampel, instrumennya diuji, kemudian dikumpulkan data, dianalisis, selesai. Tapi sekarang ada desainnya. Kalau eksperimen, entah itu regresi, korelasi, atau perbandingan, ada desainnya. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Sekian, semoga pertemuan hari ini yang kita bahas bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.